Sendiri. Karya Santi P. Santoso. Malam ini aku pulang agak terlambat. Oh hai, perkenalkan, namaku Sania, umurku 16 tahun. Sebenarnya aku tipe anak yang tidak suka keluar rumah lama-lama kecuali sekolah. Tapi hari ini sepulang sekolah aku harus menyelesaikan tugas berkelompok di rumah temanku. Dan aku tidak bisa langsung pulang setelahnya karena aku harus ikut ketika teman-temanku sepakat untuk ke toko buku dulu sebelum pulang. Dan sekarang tepat jam 22.30 ketika aku sampai di depan rumahku. Ketika aku baru saja membuka pintu kamarku, tiba-tiba saja lampu di rumahku mati. Mama, Papa, aku coba memanggil orang tuaku, namun tidak ada jawaban. Sepertinya mereka belum pulang. Aku lantas menyalakan lampu HP-ku dan mencoba mencari lilin. Lilinnya di mana ya? Apa mungkin di dapur, batinku. Aku pun melangkah menuju ke dapur sambil memegang HP yang ku jadikan penerang jalan. Tunggu, aku seperti mendengar sayup-sayup suara wanita menangis. Aku menghentikan langkahku mencoba mempertajam pendengaranku, tapi sunyi, tidak ada suara apapun. Sepertinya aku salah dengar. Aku kembali melanjutkan langkah. Tapi ketika akan memasuki ruang makan yang berada tepat di samping dapur, aku merasa ada yang mengikutiku. Sontak aku menoleh dan mengarahkan cahaya HP-ku ke belakang. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada siapapun di rumah ini selain aku kan? Iya, karena Mbak Ina, asisten rumah tanggaku, sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ya sudahlah, mungkin aku hanya berhalusinasi. Sesampainya di dapur aku bingung. Aku tidak tahu di mana Mbak Ina biasanya menyimpan lilin. Non Sasa ngapain di sini? Aku terperanjat mendengar suara Mbak Ina yang tiba-tiba berada tepat di sampingku. Cari lilin Mbak, gelap banget ini. Loh, Mbak Ina pulang kapan? Kemarin kata Mama Mbak Ina masih harus dirawat beberapa hari lagi. Tanyaku yang sebenarnya cukup kaget karena sama sekali tidak mendengar suara langkah Mbak Ina tadi. Tapi aku bahagia, setidaknya Mbak Ina sudah sembuh dan pastinya aku tidak akan kesepian lagi karena Papa dan Mamaku selalu sibuk dan tidak ada waktu untuk sekedar ngobrol denganku. Ada di laci sebelah kiri paling bawah non lilin dan korek apinya, kata Mbak Ina menyadarkanku dari lamunanku sebentar tadi. Aku melangkah menuju tempat yang ditunjukkan Mbak Ina dan menemukan lilin juga korek api di sana, tepat seperti yang dikatakan oleh Mbak Ina tadi. Ini untuk dipasang di kamar Mbak, kataku sambil menyodorkan sebatang lilin yang sudah kunyalakan ke arah Mbak Ina. Tidak usah Non, saya tidak memerlukannya, kata Mbak Ina sambil menunduk. Ya sudah, kalau begitu aku balik ke kamar dulu ya Mbak, kataku sambil memperhatikan Mbak Ina yang masih menunduk, tapi aku bisa melihat jelas wajah Mbak Ina masih pucat. Iya Non, silahkan, kata Mbak Ina sambil mengangguk. Non, Mbak Ina memanggilku ketika aku hendak berbalik untuk melangkah pergi. Iya Mbak, ada apa? Tanyaku bingung. Mbak sayang sekali sama Non. Non harus jaga kesehatan ya, kata Mbak Ina dengan masih menunduk. Aku tersenyum dan mengangguk, kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Mbak Ina di dapur. Sesampainya di kamar, aku meletakkan lilin dan HP-ku di atas nakas. Kasihan Mbak Ina, pasti masih sakit. Wajahnya masih pucat gitu, napa udah diizinkan pulang sih, pikirku sambil beranjak naik ke atas ranjang tidurku. Aku berencana untuk menanyakannya kepada Mama besok ketika beliau pulang. Drr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 r
Mama, gumamku. Halo Ma. Sasa sayang, maaf ya nak, malam ini kamu sendiri dulu di rumah. Karena Mama baru bisa pulang besok sore setelah acara pemakaman Mbak Ina selesai. Kamu harus tabah ya sayang, kamu harus ikhlaskan Mbak Ina. Dia udah tenang, udah gak ngerasain sakit lagi sekarang. Aku sudah tidak mendengar lagi apa yang Mama katakan. HP-ku terlepas dari tanganku. Selesai.